Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 10 ya, latihan mandiri 8.4 dari buku paket halaman 233. Soal nomor 10 ini berkaitan dengan materi aturan penjumlahan pada peluang kejadian yang saling lepas dan kejadian yang tidak saling lepas. Pikirkan tiga kejadian A, B, dan C ya. Kemudian pertanyaan yang A, gambarlah diagram Venn yang menyatakan situasi di mana A dan B adalah saling lepas, A dan C adalah saling lepas, B dan C juga merupakan dua kejadian yang saling lepas. Nah, di sini ada tiga pertanyaan ya. Kemudian tiga pertanyaan ini sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya di sini ya. Jadi gunakan diagram yang sesuai untuk membantu kalian dalam menuliskan sebuah aturan penjumlahan yang kalian dapat gunakan untuk menentukan ketika ya A dan B adalah saling lepas, A dan C adalah saling lepas, B dan C adalah saling lepas. Nah, ini persis sama seperti soal yang A ya kan. Nah, ini supaya cepat langsung aja kita akan bahas satu persatu ya. Jadi A berkaitan dengan D, B berkaitan dengan E, C ini berkaitan nanti dengan F ya. Oke, soal yang A. Ada tiga kejadian yang mana ketiga kejadian tersebut semuanya saling lepas. Nah, nanti kalau digambar kira-kira seperti ini bentuknya ya. Ini adalah kejadian A, kejadian B, lalu ini kejadian C. Nah, ketiganya saling lepas berarti tidak beririsan satu sama lain. Nah, aturan penjumlahan peluang itu mengadopsi aturan penjumlahan pada himpunan. Jadi nanti A itu gabungan B gabungan dengan C itu akan sama dengan A ditambah B ditambah C. Ya Dek ya. Ini langsung aja dihafalkan ini. Jadi kalau kita bicara peluang ya berarti peluang kejadian A gabungan kejadian B gabungan kejadian C itu akan sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B ditambah peluang kejadian C ya. Ini untuk tiga kejadian yang saling lepas. Sekarang pertanyaan yang B, gambarkan diagram Venn yang menyatakan situasi di mana A dan B adalah saling lepas, A dan C juga saling lepas, tetapi B dan C tidak saling lepas. Ya Dek ya, ini nyambung dengan pertanyaan yang E. Nah, ini silakan dibaca sendiri, ini sama persis ya. Jadi nanti kita bisa gambarkan seperti ini. Ya, ini peluang kejadian A, ini kejadian B, lalu ini kejadian C. Nah, ini A, ini B, ini C. Nah, kejadian B dan kejadian C ini saling beririsan. Karena di soal dikatakan bahwa kejadian B dan kejadian C itu tidak saling lepas ya, cirinya ada irisan. Nah, ini jawabannya. Maka sesuai dengan aturan penjumlahan pada diagram Venn ya Dek ya. Berarti A gabungan B gabungan C itu akan sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, ini dikurangi dengan irisannya di sini. Berarti yang beririsan adalah B dan C. Nah, dikurangi B irisan C. Jadi peluang kejadian A digabungkan dengan kejadian B dan kejadian C, ya Dek ya. Itu rumusnya adalah peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B ditambah peluang kejadian C dikurangi peluang kejadian B irisan C. Oke, kita lanjutkan soal yang C ya. Nah, ini gambarlah diagram Venn yang menyatakan situasi di mana A dan B tidak saling lepas. Lalu A dan C juga tidak saling lepas. B dan C juga tidak saling lepas. Berarti A, B, dan C itu pasti beririsan satu sama lain seperti ini. Nah, ini kejadian A, kejadian B, kejadian C. Ya, masih ingat aturan penjumlahnya seperti apa? Jadi kalau pada himpunan ya Dek ya, berarti nanti A gabungan B gabungan C itu akan sama dengan A ditambah B ditambah C dikurangi A irisan B kemudian dikurangi A irisan C lalu dikurangi B irisan C baru ditambah A irisan B irisan C. Nah, ini langsung aja dihafalkan ya. Oke, ini jawabannya. Jadi persis seperti aturan penjumlahan pada himpunan. Ya Dek ya, bagaimana sampai sini bisa dipahami ya? Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 10
gitu ya, berkaitan dengan aturan penjumlahan peluang kejadian yang saling lepas dan kejadian yang tidak saling lepas. Terima kasih.